Ustaz, kan sholat sunnah itu kan memang sebaiknya di rumah atau di kamar. Kalau di saya kan nih satu ruangan ada beberapa orang ya. Boleh nggak sih sholat sunnahnya itu saya kalau di masjid itu sepi Ustaz, habis sholat fardu itu sepi, nggak ada orang lagi tuh di masjid. Tapi kalau misalnya saya sholat sunnah atau misalnya saya mau ya sholat sunnah lah atau mau tadarus lah, saya nggak mau di kamar karena ada orang gitu. Saya lebih baik di masjid sendiri gitu. Itu pahalanya besaran mana ya Ustaz? Gini Ustaz, ada pertanyaan itu kan kalau kita sering dengar itu kalau habis subuh itu jangan tidur gitu. Sebenarnya jam berapa Ya. habis subuh itu kita boleh tidur? Apakah setelah Saya sendiri belum ya. hadisnya, Pak. Nah, itu dia saya juga nggak ketemu Ustaz. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi min nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbus samawati wal ardh. Tuhan kita semua yakni Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi beserta istrinya yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat banyak umur, nikmat sehat walafiat, niat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat memiliki waktu-waktu yang potensial, termasuk salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kunna fillah jazakumullah wa yakum. Kita bertemu lagi di channel Milenium Mengaji bekerja sama dengan kajian hadis online atau KHO official. Masih membahas tentang Bulughul Maram, kitab dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Dan alhamdulillah kajian kali ini kita masih ditemani oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Hafizullah. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak, dan seperti biasa bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat. Juga semoga berguna bagi waktu fillah selaku penuntut ilmu, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata kepada Ustaz Tafadhal Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Silakan dibuka ikhwatibillah kitab belum Arabnya masih kitab salah ya. Kitab salat bagus kitab salah. Baik, dibuka nomor hadisnya 327. Ya, wa'an dan daripadanya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu, adalah tidak berkunut ya illa kecuali Ida ja'a li qaumin, ya apabila mendoakan untuk satu kaum, au da'a atau berdoa ala qaumin atas kaum yang lain. Ya sohahu ibnu sahabu Uzaimah, disahkannya disahihkannya oleh Ibnu Uzaimah. Ini yang disebut dengan kunut nazilah ya. Nah. Jadi bagi teman-teman masih banyak nih sekarang yang sampai sekarang yang mengamalkan kunut nazilah. Ya kalau ada kejadian bencana atau kejadian saudara kita di lain daerah, lain negara yang dianiaya, mereka membacakan kunut nazilah. Ya, karena Nabi sendiri kan sudah tidak mengerjakannya. Ya, 1 bulan penuh beliau mengerjakannya lalu ditinggalkannya. Ya, maka saya pribadi ya sama, saya tidak mengerjakan kunut apapun juga, mau kunut nazilah mau kunut witir nanti, apalagi kunut subuh ya, saya tidak mengerjakannya. Silakan kalau mau bertanya iya. Atau mau kita lanjut dulu. Sebentar Ustaz, di sini kan bunyinya dari Anas, berarti ya dari Anas anhu, berarti kan dari hadis sebelumnya Anas radhiyallahu anhu itu bahwa Nabi Muhammad SAW tidak melakukan kunut, tadi barusan Ustaz bilang ya, kecuali kan tidak melakukan kunut kecuali apabila mendoakan kebaikan suatu kaum atau mendoakan kebinasan suatu kaum. Berarti Rasulullah pernah mendoakan atau kunut untuk kebaikan atau kebinasan suatu kaum. Poinnya itu betul itu Ustaz ya. Rasulullah pernah melakukan doa kunut kebaikan atau kebinasan suatu kaum. Iya. Tapi tidak dikerjakannya lagi, begitu Ustaz. Karena ada teguran dari Allah begitu. Iya, Nabi hanya mengerjakannya 1 bulan penuh. 1 bulan saja di tiap sholat dikerjakan setelah ikidal ya, setelah Rabbana walakal hamd ya. Dikerjakan selama 1 bulan penuh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. 1 bulan penuh. Ya. Itu di bulan apa ya Ustaz ya? Bukan di bulan Ramadan. Ya, kenapa? Itu bukan di bulan Ramadan ya? Di luar Ramadan. Waktu Rasulullah bukan, di luar Ramadan. Jadi di luar Ramadan. Okay. Berarti dikerjakan di luar bulan Ramadan 1 bulan setiap sholat fardu, tapi setelah 1 bulan ditegur sama Allah, terus Rasulullah tidak mengerjakan lagi sampai akhir hidupnya. Iya, betul. Iya. Setelah 1 bulan beliau meninggalkannya sama seperti hari semua 325 tuh. Iya. Cuma tarokah lalu meninggalkannya. Iya. Lalu meninggalkannya. Ya, adapun surat Al-Imran ayat 128, asbabun nuzul bukan tentang kunut subuh sebenarnya. Ya, sudah pernah saya ceritakan sebelumnya kan? Iya. Asbabun nuzul tentang perang Uhud. Betul. Yang mengalami kekalahan
Ya, Nabi berdoakan tuh beberapa orang kafir. Gitu. Dan turun ayat itu. Nah, tapi dalam belajar apa namanya kaidah fikih ya, sama kita pahamkan. Ya, ada ayat yang bentuknya umum, kalimatnya, lafaznya, ya, maka itu berlaku walaupun sebab itu khusus. Ya. Nah, kaidah begini, ya, al-ibratu bi umumi lafaz. Ya, mari saya tulis ya. Ya, al-ibratu bi umumi lafaz. Ya, wala bi khusus sabab, bukan diambil dari kekhususan sebab hurufnya. Jadi walaupun sebabnya pada saat itu pada huruf sebab turunnya, ya, tapi kan berlaku umum. Kalimatnya umum. Ya, bukan urusanmu mengenai azab atau tidak mengazab. Itu umum kalimatnya kan. Jadi azab mengazab itu urusan Allah kan gitu kan. Ya. Gitu. Maka ada juga sebagian ulama yang berpendapat boleh membaca turun nazilah hanya mendoakan kebaikan saja. Karena yang dilarang adalah Al-Imran 128 adalah mengazab. Kalau mendoakan kebaikan tidak ada larangannya. Oke. Itu pendapat Ada ulama. Pendapat ya. Tapi saya tidak setuju dikeluarkan. Pendapat ulama itu, Ustaz. Saya meninggalkan. Pendapat ulama ya, Ustaz, bukan tabi'in atau bukan sahabat ya. Pendapat. Ya. Oke. Nah, jadi Saya tegasin lagi berarti Ustaz ya. Yang pertama itu awalnya baca kebaikan atau sebutannya bukan kebaikan ya, karena ini sejarahnya mendoakan kebinasan suatu kaum ya sebenarnya ya kan. Kebinasan bukan kebaikan. Itu kebaikan nggak ada referensinya, nggak ada sejarahnya. Dan itu dilakukan Rasulullah di bukan bulan Ramadan, dan setiap sholat fardu nggak hanya di subuh aja, tapi dilakukan setelah itidal. Tapi setelah itu Allah tegur, lalu Rasulullah tidak melakukannya lagi sampai akhir hayat. Ya. Oke. Lanjut Ustaz. Hadis berikutnya 3282 Sa'di. Wantaat ya. Sa'di bin Tariq Al-Asja'i. Dan dari Sa'ad bin Tariq Al-Asja'i atau nama lainnya Abi Malik. Ya, Abi Malik Al-Asja'i. Nama lainnya ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata, "Qultu li abi." Aku bertanya kepada bapak. Ya abadi, wahai bapakku. Innaka, sesungguhnya engkau. Ya, si anak ini bertanya kepada bapaknya, Malik. Qad sungguh shalaita khalfa Rasulillah. Sesungguhnya engkau telah sholat. Shalaita ini bil madi kan? Nah. Fa'alta, ya fa'al kan wajahnya ya. Shalaita ya. Engkau telah sholat. Ya, khalfa ini zorof ya, belakang. Keterangan apa nih tempat ya. Khalfa Rasulillah, di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakar, dan juga Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman, wa Ali, dan Utsman dan Ali. Ya, kita bersolat, sholat di belakang mereka semua tuh. Ya, artinya memperhatikan. Apa dan ini kalimat tanya al-istifham. Ya, tapi al-istifham ada dua ya, ada hakiki ada majaz. Ini yang hakiki, kalimat tanya yang sebelumnya butuh jawaban. Yang beda dengan kalau pertanyaan dari Allah, yang Allah nggak butuh jawaban. Namanya majaz. Ini hakiki ya. Apakah ya mereka adalah mereka yang nutuna, mereka berkunut fil fajri, dalam fajar, maksudnya dalam salat fajar, salat subuh.
Ya, qala ya menjawab. Telah menjawab, ainaya wahai anakku. Mubtada'atun itu adalah mubtada yang diada-adakan. Rawahul khamsah dikeluarkan oleh imam yang 5 illa Aba Daud yang beliau berarti 4. Ya, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Ya, sama Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud meriwayatkan. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Yang dibilang diada-adakan, yang dibilang mudah dalam kalimat itu apaan? Baca doa Kan kunut. kalimat begini kan? Iya. Wahai bapakku. Ya, engkau kan telah sholat di belakang Rasulullah. Abu Bakar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Apakah mereka semua? Ya. Ya, bapaknya yang ditanya menjawab mudah. Mudahnya itu untuk kalimat sanggahan, untuk kalimat apakah engkau bukankah engkau sholat di belakang Rasulullah? Bukan. Apakah itu menyangka itu? Bukan. Iya, di belakang Rasulullah, Abu Bakar dan lainnya. Atau untuk menyangka apakah mereka berkunut? Bukan. Bedakan di mana kira-kira? Yang kunut. Dia sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi mereka semua nggak kunut. Sanggahannya begitu. Iya. Kenapa bisa tahu begitu, Pak? Orang Arab kalau bertanya menyapa kalau yang menunggu buat supaya orang yang dia pakai kata-kata on. Oke. Tunggu. Selain engkau telah sholat di lemah berarti anak itu benar-benar untuk melihat. Ya, benar tahu. Tentunya engkau telah sholat di belakang Rasulullah. Berarti anak tahu kan? Iya, tahu. Iya, bapaknya itu benar sholat di belakang Rasulullah. Mereka semua, belakang Abu Bakar, Umar dan lain. Iya. Jadi bukan kalimat itu yang dikatakan kalimat apakah mereka bersih di dalam sholat fajar? Iya. Mukhtar ini membantah kalimat ini. Berarti mereka tidak bersih dalam sholat fajar. I don't know what this. Jelas ya, Pak? Iya, itu suatu kegiatan Check your yang boss. Jelas ya? jelas. Itu berarti Okay. apa namanya ibadah yang diada-adakan Ya, gitu ya. Iya. Jadi apa namanya kunut di waktu itu tidak pernah dikerjakan baik oleh Rasulullah apalagi ataupun dari dari para sahabat, bahkan imam yang 4 juga pernah mengerjakan kunut subuh. Imam yang 4 ini maksudnya Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki. Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali. Oh. Khalifah yang 4 ya, Abu Bakar, ini orang khalifah yang 4. Abu Bakar, dan yang 4, khalifah yang 4. Khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Umar, Utsman, Ali. Ya, ada pun imam yang 4 itu mereka berbeda pandangan. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Ya. Jelas, Pak? Jelas. Ada yang mau tanyakan silakan. Belum dulu, Ustaz. Karena ini di luar. Jadi intinya poinnya kunut subuh tidak pernah dikerjakan Rasulullah dan khalifah yang 4. Ya. Jelas ya? Jelas. Nah, kalau ada orang mengajar kunut subuh di mana? Ya. Wa'an Hasan bin Ali. Ini anaknya Ali bin Abi Thalib ya. Oh iya. Dan dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, annahu bahwasanya dia qala telah berkata, Al-Lamani telah mengajarkanku Rasulullah SAW kalimat ya kata-kata ya kalimat itu kata ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kalimat dalam bahasa Arab namanya kalam. Kalimatin kata-kata
aku luhunna agar aku baca, yang aku baca berarti dia itu kata-kata itu di kunutil witir, pada kunut witir. Artinya Hasan bin Ali telah diajarkan oleh Rasulullah doa-doa yang dibacanya agar dibacanya pada kunut witir, pada kunut witir. Apa doanya? Ini kalimat. Allahumma dini iman hadayid wa afini iman afayid wa tawallani iman tawallait wa barik li fima a'tayit wa fi sarrama qadayit fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu man min walait tabarakta rabbana wa ta'alaita. Teman-teman yang tambah itu jalil wal ikram itu kan. Iya. Hadis ya. Ya, sampai doang kalimatnya. Oke. Rawal khamsah wa darqutni wal baihaqi wala ya'idu min adai. Ya, tambahnya wala ya'idu min adai. Wazad dan Nasai min wajib akhor dan jalan yang lain di akhirih pada akhirnya wa sallallahu ta'ala ala nabi sallallahu. Ya, ini kalimat yang diajari oleh Rasulullah kepada Hasan bin Ali. Ya, hadis berikutnya yang sama ya, wali Baihaqi an Ibnu Abbas. Ya qala telah berkata karena Rasulullah yu'allimuna mengajarkan kami doa nadu yang kami baca ya kami baca bihi dengannya bila kunut min salat subuh dari salat dari subuh wabi sanad itu pun sanadnya ada kelemahan. Ya ada namanya ada sanadnya maju ya. Saya kata ke sini, ya, terdapat apa saya, hadis tentang kunut witir tadi bacanya seperti bagaimana kunut tubuh ya kita dengar ya. Iya. Ya, ini hadis untuk kunut witir, hadisnya lemah, hadisnya doib, ya, doib itu kenapa? Dari segi sanad. Satu, mudorib, hadisnya mudorib, ya, mudorib itu gini, dalam ilmu mustalah hadis ada namanya hadis mudharib. Mudharib ini perawi yang sama yang terkadang meriwayatkan satu hadis, meriwayatkan satu hadis di waktu yang lain, di hadis yang pertama diriwayatkan tentang satu kasus, dibilangnya sahih, tapi di siang lain bilangnya dhaif. Puncak gitu Pak. Galau. Tidak tetap namanya hadis mudharib. Oh gitu. Mudharib ya. Kadang-kadang dia mengatakan bukan sanadnya. Dan tidak sahih. Di satu sisi dia berapa hadis Matanya. kadang-kadang matanya. Waduh. Iya, kadang-kadang matan ini di hadis yang lain. Begitu maksudnya. Goncang gitu. Ya, goncangnya itu namanya hadis mudharib. Yang kedua, hadisnya gharib. Hadis gharib itu hadis yang asing Pak. Hadis yang periwayatannya hanya satu jalur. Hanya satu jalur. Contoh ya. Ya, sahabat Nabi ada berapa? Sahabat Nabi ada 124.000. 124.000. 124.000. Nah, katakan ya ada sahabat Nabi, katakan 5 orang lah katakan. Biasanya kan Nabi bercerita kepada sahabat-sahabatnya ya. Katakan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Zaid bin Thabit, ya ada namanya Ka'ab ya, apa namanya Ayyub al-Ansari juga dan lain sebagainya. Ya, katakan contoh saja
Ya, Nabi bercerita kepada mereka semua. Ya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira Abu Bakar pada saat dapat satu hadis dari Nabi, dia berhenti nggak di situ? Apa bercerita lagi ke orang lain? Cerita. Biasanya cerita. Kira-kira berhenti nggak atau cerita ke yang lain? Cerita mungkin ke istrinya, ke anaknya, ke sahabatnya. Bisa ke istrinya, bisa ke anaknya, gitu Iya. kan? Anaknya ada Aisyah, ada Hafsah, gitu kan? Iya. Ya. Begitupun sahabat yang lain tidak berdiam diri, karena dia ingin mendapat jariah Betul. pahala kan, gitu ya. Baik. Nah, katakan Nabi bercerita kepada Abu Bakar tentang satu kasus, Pak ya, contoh tentang satu kasus. Tentang satu kasus. Nah, Abu Bakar cerita kepada A. Abu Bakar cerita kepada A. Ya. Lalu Umar cerita kepada A. Tentang kasus yang sama. Iya. Si Utsman cerita ke A juga. Ya. Ali ke A juga ceritanya. Ya, sahabat jangan cerita kepada A. Bisa paham nggak, Pak? Iya, iya. Artinya si A mendapatkan sumber dari beberapa Sahabat dekat sumber. Rasul. Iya. Paham ya? Dapat kita dari banyak sahabat, betul ya? Paham? Hampir semua sahabat bercerita kepada si A. Dapat semua hadis ini, Pak. Iya. Ini namanya hadis gharib ya. Gharib. Lalu dari si A, si A cerita ke si B. Iya. Si A cerita kepada si C. Si A cerita kepada si D. Si A cerita kepada si E. Dan seterusnya. Pak, kalau saya gambar begini, Pak. Ya, kalau saya gambar begini. Coba kelihatan nggak foto ini? Kelihatan. Ya. Ini katakan ada A, B, C, D, E. Ini nama-nama perawi gue ya. Ya. Dia bercerita kepada si S. Oke. Si B cerita kepada si S. Si C kepada si S. Si D kepada si S. Kebayang, Pak? Ya, boleh. Kebaca nggak? Baca. Nah, si S ini, Ya. dia cerita lagi, Pak, kepada si X, kepada si Y, kepada si Z, Oke. kepada si R. Pak, Ya. tergambar begitu, Pak. Itu namanya hadis gharib. Hadis gharib dalam apa namanya? Dalam mustalah hadis ya termasuk hadis yang dhaif. Termasuk juga hadis yang semacam ini yang gharib itu namanya hadis yang diwaris yang berat-berat ya. Ya, Juga ya. hadis gharib ya. Berat-berat dalam sholat ya. Ya. Dalam tahiyat. Ayat. Paham, Pak? Ini namanya gharib, Pak. Tahu nggak kenapa dibilang lemah, Pak? Gak tahu kalau A B C D E-nya itu matannya sama, terus si F nyebarin ke X, Y, Z, R-nya juga matannya sama, mungkin masih sahih kali. Atau mungkin waktu pemberitaannya ada yang hadis gharib itu si S meriwayatkan hadis sendirian, Pak. Paham? Dia dapat sendirian. Maka hadis seperti ini nggak bisa diterima. Mungkin nggak? Kan nggak mungkin si A kita masih F doang kan? Oh ya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya kan? Kan ada yang lain. Begitu Pak yang lain di C, B, C gitu kan? Iya. Ya, jelas nggak? Jelas. Nah si F bercerita pada banyak sumber, banyak orang di bawah. Saya dengar dari A, B, Orang-orang C, di D, bawahnya E. bercerita pada si F doang satu orang. Iya. Gharib namanya Pak, asing. Iya. Aneh gitu kan? Yang masuk. Nah ini akan terpakai, hadis ini akan terpakai bila ada satu jalurnya lagi, Pak, yang bercerita kepada si F nih. Katakan ada jalurnya apa di sini, Pak? A kita kepada si J katakan. Kita paham nggak? Ya. Baru ini baru terangkat. Jadi hadis ini cuman yang tahu cuman si hadis ini atau cuman dari si F doang. Terus sebuah ibadah diketahui sama orang doang. Iya. Iya.
Itu namanya goib. Yang kedua, yang ketiga, hadis ini hadis yang terputus syaratnya. Ya, kurang tentang saya itu kurang lebih ada satu per dua sanad yang artinya data seperti yang nggak dan nggak ketemu gitu, terputus. Ya, baik silakan kalau mau tanya. Begitu, apalagi tentang doa kunut itu hadisnya dosa. Hadisnya dosa. Kalau hadis kunut subuh itu ada namanya yang tadi kita baca tuh hadis 320 ya 330. Ada orang bernama Abdurrahman bin Qurmus. Dia orang yang majhul, Pak. Dosa karena majhul, tidak diketahui. Ya, tidak diketahui. Majhul bisa berarti tidak diketahui, bisa berarti dia bodoh. Tapi kebanyakan orang menganggapnya dia tidak diketahui. Tidak ada orang ini. Ya ada namanya, tapi di biografinya nggak ada. Bisa paham, Pak? Paham. Berarti di hadis 229 sama 329 sama 330 dhaif ya. Baik itu kunut subuh maupun kunut witir. Dua-duanya itu. Iya, dua-duanya itu. Iya. Jadi, ada pakai. Kan dalam itu ada nggak boleh pakai. Berarti kunut nggak bisa dilakukan apakah itu di subuh, apakah itu di witir, apakah itu di bulan Ramadan, di dalam bulan sholat itu kan dari iya. Kunut yang pernah dilakukan Nabi ditinggalkan kan. Iya. Satu-satu guru yang dikerjakan Nabi ya kunut nazilah. Nazilah itu. Dan itu sudah ditinggalkan. Ya maka yang sudah Nabi tinggalkan kita jangan ikuti. Iya benar. Karena ada beberapa ulama yang berpendapat begitu. Ya, kalau yang syariat yang pernah Nabi kerjakan, kalau Nabi tinggalkan bukan berarti tidak boleh dikerjakan. Dia mencocokkannya tentang puasa Senin Kamis. Iya. Ya, Nabi kan puasa Senin Kamis kan tidak jemaat kan. Lalu apakah gugur puasa Senin Kamis? Ya, dia benar lagi. Nah kalau itu yang dipakai kita bisa batal lagi. Bagaimana? Bagaimana dengan apa dicabut Ya dicabut itu kan pernah dilegalkan dan disahkan, ya kan? Lalu Nabi mengharamkannya. Berarti masih bisa dipakai kalau pakai logika seperti itu, gitu ya? Karena Rasulullah sudah mengharamkan ya. Sama kayak kasusnya Khamer sebelum turun kan masih berangsur-angsur tuh Ustaz. Sampai akhirnya kemarin dilarang. Atau kasusnya Rasulullah mengharamkan madu. Mengharamkan susu ya? Mengharamkan madu ya? Ya mengharamkan madu kan? Iya, surat 66 ayat 1. Iya. At-Tahrim ayat 1. Tahrim ayat 1. Terus dilarang, balik lagi kan madu dihalalkan. Seharusnya pakai itu ya. Kalau ini kan emang Rasulullah mungkin awalnya nggak tahu kalau Allah izinin ya udah lakuin, tapi pas Allah larang ya udah Rasul nggak lakuin lagi. Seharusnya kita sebagai umat ini ngikutin. Nah, Nabi itu nggak mungkin pelan-pelan, Pak. iya betul. Nabi itu dibimbing sama wahyu, ya. Nabi itu dibimbing oleh wahyu. Nah, nggak mungkin Nabi memberikan hukum yang berbeda dengan Allah yang Allah perintahkan. Karena namanya Rasul utusan, Pak. Utusan atau message ya messenger. Dalam bahasa Inggris kan messenger, pembawa pesan. Yang lain membawa pesan, dia nggak boleh membawa pesannya kan. Kurir, Pak. Kurirnya Allah, utusannya Allah. Ya, karena hukum itu miliknya Allah. Rasul hanya menyampaikan tadi. Ya, Rasul hanya menyampaikan saja. Rasul tidak berhak untuk hukum atau untuk hidup sendiri. Ya, bahkan pada saat Nabi memerintahkan sahabat-sahabat, jangan tuntut apa dari selain Quran. Iya. Ini maunya apa saja yang dituntut oleh sahabatnya harus Quran. Ya. Jika ada yang menulis selain dari apa yang dari selain Quran, maka
menghapusnya. Hmm. Hendak menghapusnya, dia nggak mau bercampur. Ya. Jadi sangat tidak mungkin Nabi berhukum berbeda dengan apa yang Allah putuskan. Sangat tidak mungkin. Kalau ada hadis sahih, sangatnya tersambung katakan, tapi isinya bertentangan dengan Quran, maka kita tahu nggak mungkin Nabi bertentangan dengan Quran, nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Bisa paham? Iya. Ini mungkin yang masih keras kepala seperti saya ya, yang masih mempertahankan Apa itu? kunut misalnya. Contoh ya, kalau kita dengar atau kita tonton sirah Nabawiyah itu, kalau Rasulullah belum ada peringatan dari Allah, dia akan lakukan. Contoh misalnya dia diminta sama anaknya Abdullah bin Sahlul, munafik Quraisy waktu itu untuk mensolatkan bapaknya, dia lakuin sampai ditegur sama Umar kan Ustaz. Ngapain Rasulullah ini kamu sholatin munafik? Belum ada teguran dilakuin. Tapi kalau udah ada teguran Rasulullah nggak lakuin. Atau doa buat pamannya Abu Thalib. Atau minta izin mendoakan orang tuanya sama Allah nggak diperbolehkan. Kalau ziarah boleh. Jadi kalau Rasulullah masih ikhtiar, masih boleh dia akan lakuin. Tapi kalau udah nggak bisa stop, dia nggak mau ngerjain lagi. Begitu ya Ustaz ya. Seharusnya memang kalau kita belajar juga tahu sirah Nabawiyah biar bisa ikutin teladan Rasul ya. Ya, betul. Itulah pentingnya ilmu, Pak. Iya. Pentingnya ilmu. Kalau Nabi Allah sendiri dan fitur yang mantau. Bahkan kesalahan Nabi itu menjadi syariat. Betul. Menjadi itibar buat kita ya Jadi sebenarnya. saya dihukum. Ya, kalau lupa nanti kita sholat kesiangan. Iya. Jadi hukum buat kita itu. Kesiangan kan sholat. Ya, jadi hukum kan. Kalau kamu kesiangan begini caranya. Iya. Kan gitu kan. Iya. Ini semua yang Nabi kerjakan itu jadi syariat. Iya. Ya. Jadi bid'ah itu tidak ada zaman Nabi. Tidak ada di bid'ah di zaman itu tidak ada. Bid'ah pertama kali muncul ya setelah wajah wafat. Iya. Setelah Iya. Jelas. Iya. Di era setelah para Tapi kan imam ada masuk. nabi ada nabi ada bid'ah. Ya nggak mungkin. Adapun bila sholat minggu bersenam itu gitu kan. Nabi nggak pernah ngajarin. Bila inisiatif ini Nabi Inisiatif. jangan begini kan. Atau baca tentang baca doa iktidal gitu kan. Iya. Ya walaupun Nabi asal dari sahabat, tapi kan yang mengakuisisi Nabi, Iya. yang mengesahkan Nabi. Ini boleh, ini nggak boleh, ini Kalau didiamkan. Nabi tidak sahkan maka batal. Iya. Kalau Nabi sahkan maka menjadi hadisan Nabi, menjadi hukum dari Nabi dan gitu. Iya. Jadi nggak ada bid'ah sebenarnya. Iya betul. Ya, nggak ada bid'ah sebenarnya. Terus apalagi ijma sahabat. Ijma itu kan kesepakatan sahabat. Sahabat. Itu nggak ada pada saat zaman Nabi nggak ada, Pak. Iya betul. Ya, ada setelah itu menyepakati hukum yang tidak ada zaman Nabi pada saat Nabi itu gitu kan. Nggak ada nih, nggak ada kasusnya. Pas Nabi wafat ada kasus. Iya. Bagaimana hukumnya nih? Ya, sahabat bersepakat cuma. Ya, maka itu menjadi hukum Pak setelah Iya. Al-Quran, Rasul, ijma sahabat. Sahabat. Iya. Ingat ya, ijma itu kesepakatan bukan kesendirian. Iya. Kalau sahabat-sahabat Nabi berhukum sendirian, nggak ada yang lain, nggak ada ikuti, nggak ada saksinya, gitu kan? Maka gugur, tapi ijma namanya. Makanya sahabat itu selalu kita saksi, ada kesaksinya. Iya betul. Gitu kan? Iya. Jadi ijma itu kesepakatan sahabat, nggak mungkin ada di zaman Nabi. Setiap kesepakatan sahabat berkumpul, sepakat untuk menentang Nabi nggak mungkin kan? Iya. Iya. Maka walaupun bersepakat menentang ijma, sahabatnya banyak, Nabi sendirian sepakat menentang Nabi. Wah, mereka jelas ya. Jelas, nah. Jadi nggak mungkin menentang sahabatnya berkumpul bersama menentang Nabi sama tidak adanya karena Nabi wafat. Iya.
Ya, Nah, kita belajar belum Arab Pak, tapi ada kaidahnya ya, iya, iya. ada sultusnya ya, Itu yang paling penting tuh, Ustaz. ya, ada sejarahnya, Hmm. Iya, ya, sirah nabawinya ada, gitu kan, semua ya. iya, iya, iya. Bisa dimerojaah lagi. Ustaz, kita ke pertanyaan netizen. Pertanyaan netizen. Ya, pertanyaan netizen. Kita kembali ya, Iya, kita tutup aja. ya. Iya. Kenapa Ustaz? Silakan. Kenapa? Ya kita kemudian dari sini kita pertanyaan aja ya. Iya, 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 Ustaz. Ya, ini ada masalah gini Ustaz, kan sholat sunnah itu kan memang sebaiknya di rumah atau di kamar. Kalau di saya kan nih satu ruangan ada beberapa orang ya. Boleh nggak sih sholat sunnahnya itu saya? Kalau di masjid itu sepi Ustaz, habis sholat fardu itu sepi, nggak ada orang lagi tuh di masjid. Tapi kalau misalnya saya sholat sunnah atau misalnya saya mau ya sholat sunnah lah atau mau tadarus lah, saya nggak mau di kamar karena ada orang gitu. Saya lebih baik di masjid sendiri gitu. Itu pahalanya besaran mana ya Ustaz? Apa tetap mempertahankan kalau sholat sunnah di kamar gitu? Atau lebih baik karena berkahwat itu gimana ya lebih enak gitu kalau menyendiri gitu Ustaz. Tapi ini kan di masjid, saya nggak di kamar gitu. Apakah lebih besar Ya, pahalanya? kita dalam beribadah itu saya pribadi udah menghilangkan itu Pak. Kalau itu pahala berapa ya? Oke. Kalau begitu pahala berapa ya? Enggak, sudah hilang itu Pak. Ya saya beribadah sebisa mungkin yang saya kemaslahatan. Ya. Ya, akhirnya begini. Saya beribadah kepada Allah tanda saya sebagai apa? Syukur. Pertama karena saya beribadah itu, Betul, saya bersyukur itu kan. Saya ibadah. Jangan sampai syukur kita ini mengganggu orang lain. Ya. Itu ya. Ya. Ya paham nggak? Nah, ada itu sebagai sholat kita di rumahnya, iya. Betul. Karena rumah yang tempat paling aman kalau kita sholat ini. Iya. Iya. Paham ya? Tapi kalau kita sholat sunnah di masjid sama di rumah, ya biasa di rumah. Ketenangannya ada di rumah. Ya, terus ya banyak yang kita dapatkan ya dibanding di masjid. Tapi kalau kondisi seperti itu, kondisi yang begitu ya kan, oleh sebaliknya malah sebaiknya di masjid itu lebih utama malah. Ya, itu Pak. Iya, syukur. Satu terakhir Ustaz ya, kasihan mau maghrib kali Ustaz. Ini sedekah, gimana ya saya ngomongnya? Saya punya uang misalnya, saya punya uang, itu memang saya siapkan buat sekolah anak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya meninggal sekarang, itu uangnya memang udah dipersiapkan sebenarnya buat amal jariah saya gitu. Saya nggak mau numpukin uang, tapi uang ini emang udah disiapkan buat mudah-mudahan lah anak-anak saya jadi ulama-ulama semua. Jadi kan harus saya siapkan itu uang-uangnya gitu. Itu termasuk sedekah nggak tuh Ustaz? Termasuk sodakoh nggak gitu? Iya, sodakoh yang terbaik itu kepada sodakoh ya. Iya. Satu dinar ya yang harusnya gitu kan. Iya. Satu dinar yang kau belanjakan bisa dibilang. Ya, dengan satu dinar yang kau belanjakan untuk keluar kerabat. Nah, lebih baik satu dinar yang kau belanjakan untuk keluar kerabat. Sodakoh ya. Maka untuk lapor lebih utama. Tapi lagi Pak, yang disedekahin itu, yang dibantu itu, yang kurang mampu. Ya. Belanja. Kalau saudara kita, kerabat kita mampu, nggak usah dibantu orang mampu. Iya. Cari yang lain, opsi yang lain. Ya. Bisa kepada siapa? Bisa dalam Al-Baqarah 273 ya. Al-Baqarah 273 pada orang-orang yang yang coba baca ayat Al-Baqarah 273. Al-Baqarah 273. Sudah? Bentar. 273.
Al-Baqarah 23. Takutnya terjemahannya Atau yang lain juga berinfak kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad fisabilillah. Mereka yang tidak dapat berusaha di bumi, itu kata kita bukan? iya berinfak. Kata kita bukan? Iya. Berinfaklah. Iya. Lil fuqara. Berarti apa? Kepada mereka yang terikat apa? Jihad fisabilillah. Oh. Iya, bila kalau zaman Nabi itu orang-orang yang perang. Zaman Nabi. Ya, dan yang perang itu. Umpama apa? Usman bin Affan menyediakan 1.000 ekor. Iya, 1.000 ekor. Orang-orang yang karena kepada para kepala itu mereka perang dengan harta sendiri, dengan harta masing-masing. Iya. Tapi ada sahabat Nabi yang sedih nggak jadi perang karena nggak punya harta, nggak punya kendaraan, Pak. Perbekalan. Ya, maka Usman menjaga 1.000 ekor atau dia Mas sebagai pahalanya kan, sebagai jadiannya kan. Disiapin tuh, siapa orang yang nggak punya harta benda buat berperang, aku siapin. Paham ya? Karena trik itu dong. Nah orang yang perang di sana Pak, kepikiran untuk melamar kerja nggak Pak? Wah, pikiran itu mah. Udah mau perang. Iya. Artinya bukan mereka nggak mau kerja, mereka terikat. Lihat tadi hilang. Terus ya Pak? Iya. Tapi kan dia punya anak kan? Iya. Punya istri kan? Punya, iya. Ya harus nafkahi kan? Iya, betul. Sedangkan dia pulang kamu satu-satunya seperti Cina. Iya, nggak punya uang. Anak istrinya pengen tanggung. Kalau pemerintahan ada, pemerintah yang tanggung Pak. Iya, pemerintah Islam. Kalau belum mampu gimana? Ya para sahabat kan yang mampu bapak yang bantu mereka. Jelas ya? Jelas. Iya. Di zaman dulu. Nah, zaman sekarang perangnya apa? Perangnya Zaman sekarang perangnya apa? Perangnya ilmu. ilmu. Iya. Ilmu. Iya. Salah satu jalan itu. Nah orang-orang yang terikat perang, terikat jihad, itu zaman sekarang apa? Pengajar berarti ya? Pengajar, para ulama, Karena dia terikat. ayatnya apa? Yang tidak meminta-minta. Mereka bukan yang apa? Mereka bukan nggak mau kerja. Mereka terikat. Ya kalau mereka kerja, ya mungkin pak waktunya bekerja kan 8 jam minimal ya. Iya. Kapan ngajarnya? Ya, terikat mereka. Bukan nggak mau kerja, tapi kalau mereka kerja, bagaimana nih dakwah? Akhirnya mereka mengalahkan diri itu bekerja dengan harta dan jiwa. Ya, dia nggak nyari kerja. Kan saya kalau zakat sekarang kata guru saya kan. Tahu apa lagi? Ciri-cirinya ada apa? Kamu tahu ciri-cirinya mereka tidak pernah meminta. Kalaupun kita minta dengan sindiran, kan harus kita. Ini dikisahkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah termasuk orang yang meninggalkan kampungnya lalu pergi ke Madinah untuk bertemu Nabi terus belajar tinggal di emperan masjid ya kaum Kufah. Ya. Nah, mereka kadang-kadang tadi kalau ada makanan makan, ada yang puasa lah. Ya. Jangan kita dikasih mah diambil. Ya itu juga dia bilang juga karena dia meninggalkan kampung halaman itu kerja belajar agama termasuk para takbir termasuk. Ya, tapi tadi dia tidak meminta sesuai dengan sindiran. Kalaupun minta dengan jelas, maka minta ini, bu saya minta ini, sekali cukup Pak. Ya dia nggak akan minta lagi. Maksudnya Pak saya butuh ini, tapi nggak dikumpul-kumpul, nggak dikasih-kasih, dia nggak akan minta lagi Pak. Ya. Dia harus lagi cukup ya. Itu Al-Baqarah 2. Ada pun tentang anak ya. Ada sahabat Nabi yang lain susah. Ya Rasul, anak saya tidak akan memberikan hak saya kepada anak-anak saya. Saya tidak akan tinggalkan spesial itu untuk anak-anak saya. Satu spesial itu saya tidak tinggalkan. Saya akan serahkan semua untuk bisa dibilang.
Iya. Pokoknya ini harta buat anak-anaknya yang sudah balik. Kalau yang belum Iya. balik itu kewajiban dia. Iya. Ya, Iya benar juga ya. Harus tahu itu. anak yang sudah balik. Kalau yang belum balik, dia sifat Betul. berdosa itu. Iya betul. Ya, harta saya semua tadi gitu wasiat. Anak saya itu tidak boleh mengambil harta saya. Sebelum dia meninggal, serahkan semua. Kenapa? Dia hartanya mau didomasi, Pak. Jadi boleh bisa nggak ada domasi, Pak? Bisa disedekahin. Bisa. Ya, di semua bisa bilang Iya. serahkan semua. Iya. Kenapa? Biar anaknya biar ini dia Cari sendiri. Udah kita modalin ya. Karena udah dimudah balik. Iya. Ya, kalau tinggalin ke anak, jadi harta waris. Pak. Betul. Iya. Kalau begitu jadi harta Ya, waris. kalau ditinggalin di jalan, kalau harta sendiri, Pak. Betul, Jadi betul. sendiri. Iya. Orang saya kerja, saya usaha, ya buat saya lah. Diin, tapi dia kasih lah. Jelas. Ya. Berarti kalau anaknya Kalau belum anak-anak antum masih itu biasa, ya belum balik, penuhi dulu Pak, hasil penuhi. Itu sedekah terbaik ke keluarga kerabat yang kurang mampu. Jelas Pak? jelas. Aduh, saya banyak lagi pertanyaan nih Ustaz. Masih ada waktu nggak Ustaz? Silakan, tidak boleh. Masih ya. Gini Ustaz, ada pertanyaan itu kan kalau kita sering dengar itu kalau habis subuh itu jangan tidur gitu. Sebenarnya jam berapa Ya, habis subuh itu kita boleh tidur? Apakah saya setelah sendiri belum ya. pernah hadisnya Pak. Nah, itu dia saya juga nggak ketemu Ustaz. Saya belum pernah menemukan hadis yang tidur setelah subuh atau asar, cuma memang banyak penelitian. Iya. Ya, banyak penelitian. Orang yang tidur habis subuh itu menyebabkan pikun, Iya, saya dengar itu. Alzheimer, Alzheimer. kan? Terus apalagi tuh darahnya, gula darah naik, kan? Itu. Dan saya pribadi tidurnya habis itu nggak tidur. Nanti setelah matahari terbit, setelah subuh, Oke. atau setelah ya jam 7, jam 8 lah. Kita kan saya berkitar kan, sudah mulai ngantuk baru saya tidur. Oh, gitu. Kalau bangun lagi jam berapa ya? Jam 9, jam 10, saya baca kitab lagi, gitu kan? Iya. Coba. Karena kalau saya Betul hati saya belum ketemu. iya, saya dengar beritanya, itu kalau habis subuh nggak boleh tidur sampai zuhur aja. Sampai waktu apa sih itu Ustaz? Yang Kalau jam 11-an ya. namanya kailullah itu. Kailullah, paling sampai batas Iya. itu. Iya, sampai batas itu baru tidur siang. Cuman kalau kita kerja kan nggak bisa tidur siang ya. Waktu lagi jam kerja. Iya. Terakhir nih Ustaz, kemarin kan kita ngomongin masalah gambar dan patung ya. Itu jadi banyak yang nanya juga tuh Ustaz. Iya. Kan memang hukumnya awalnya kan mubah ya. Kecuali di zamannya Iya. Nabi Nuh akhirnya dia ada tujuan tuh untuk disembah. Tapi kalau tujuannya nggak disembah kan kita udah bahas itu ya jatuh ke hukum awal ya mubah. Tapi kalau misalnya gambar patung atau gambar makhluk berjawanya itu, ngelekuk tubuh gitu, ya itu mungkin yang termasuk yang nggak boleh kali ya. Ikutin lekuk tubuh, terlihat auratnya misalnya begitu. Itu mungkin yang namanya termasuk memang nggak boleh gitu ya. Ya nggak boleh lah kalau sama. Karena jadi tapi kalau bagi dokter anak-anak Tommy kan boleh. Betul. Perlu kan? Iya. Kalau orang ini nggak boleh, Iya. nggak ada manfaat bagi mereka. Nah, bahkan ada beberapa yang gambarnya Iya. dipotong lehernya, Ustaz. Memang harus begitu gitu. Iya. Nggak masalah, itu nggak masalah bukan itu bebannya, tapi itu tertutup laulat gitu kan, kecuali Oke. apa kebutuhan pengobatan, Iya. pelajaran, nah, ya apa boleh gitu kan. Terus satu lagi yang diharapkan ada patung-patung yang yang menjadi simbol kesembahan Pak. Ya, yang menjadi simbol-simbol juga nggak boleh Patung memang. Yesus tuh, Iya. nggak boleh patung Buddha, Udah, nggak boleh Arab, Pak. patung dewa-dewa. Dewi Kuatkin, Iya. dewa-dewa itu Arab, nggak boleh. Itu satu lagi tuh. Sekarang ada namanya Ratu Kidul gitu kan.
Oh iya. Apa tuh namanya? Nyi apa? Ratu Pantai Selatan, Nyi Nyi Roro Kidul. Iya. Pantai Selatan, Pantai Utara, Pantai Selatan, gitu kan? Nggak boleh haram hukumnya, karena itu simbol sembahan. Ya, terus Semar, gitu kan? Bagaimana bentuknya nggak tahu. Gitu. Jadi simbol sembahan yang lain, maka itu haram untuk membuat menaruhnya di rumah kita. Jelas. Syukran, jazakallahu khair. Udah jam 6 ya waktu Indonesia bagian barat. Kita tutup kajiannya, Ustaz. Jangan maghrib. Alhamdulillah. Ya, kemarin aja kemulwayakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Firman Allah dari awal surat Al-Kahfi surat 17 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbikum faman sha'a wa yu'min faman sha'a falyakfur. Nah, semua yang benar datangnya dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, apabila ingin kafir silakan kafir, dan semua akan dimintai tanggung jawabnya. Dan kuluman alaihafan, semua akan binasa. Dan sabda Rasul, umur umatku tidak jauh dari antara 60 sampai 70 tahun saja. Hisab diri kita sebelum kita dihisab. Dan semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti pahala dengan berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wa walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.